Memang tidak jauh-jauh dari toko pewayangan. Contohnya apa Bapak Ibu? Jadi kalau di toko pewayangan itu ada yang namanya Sang Hyang Wenang, kemudian ada namanya Sang Hyang Tunggal. Nah, Sang Hyang Wenang ini bapaknya Sang Hyang Tunggal. Nah, Sang Hyang Tunggal itu siapa dia? Dia adalah penguasa alam Suraloyo. Suraloyo itu alam kadewatan, Pak. Karena ini kita ngomongin zaman dahulu ya, itu ada namanya Suraloyo alam kadewatan. Jadi pada suatu ketika Sang Hyang Tunggal ini sudah mewarisi bapaknya Sang Hyang Wenang, tiba-tiba Sang Hyang Tunggal ini punya kerentek di dalam hatinya bahwa dia ingin memiliki keturunan yang memiliki tubuh jasmani tapi memiliki kekuatan para dewa. Setelah matur ke bapaknya, tiba-tiba sama bapaknya dibilang ya wes nggak apa-apa. Akhirnya Sang Hyang Tunggal ini dia turun ke bumi. Ketika Sang Hyang Tunggal itu turun ke bumi, dia bertapa di sebuah tepi laut. Tahu-tahu Pak, ketika dia sedang bertapa, moro-moro sudah ada di sebuah istana. Kaget ketika dia bangun, "Loh, aku kok ada di sini?" Kan seperti itu. Iya ceritane seperti itu Bapak Ibu ya. Tiba-tiba yang punya istana ngomong, "Nggih niki kula sing beton jenengan teng mriki. Saya yang bawa jenengan ke sini." Janjane ngeten lho Ki Kulun. Nyeluk dewa niku Ki Kulun. Janjane ngeten lho Ki Kulun. Kula niku pengen gadhahi turun-turunan sing memiliki kekuatan kadewatan. Lek jenengan turun niki kula gadah anak wedok ayu, monggo jenengan pek dadi bojo. Kan ceritane ngoten, Pak. Akhirnya Sang Hyang Tunggal ini menikah dengan manusia bumi. Ini perkawinan campuran ceritanya Pak. Jadi campuran antara dewa dan manusia. Setelah itu tiba waktunya melahirkan. Setelah menikah hamil, tiba waktunya melahirkan. Ternyata lahir Pak, tapi bukan dalam wujud manusia. Lahir wujudnya endok. Lagi wong meteng lahir wujudnya endok. Kan ngoten Bapak Ibu ya. Ketika sudah lahir dalam wujud telur seperti itu, akhirnya Sang Hyang Tunggal membawa telur tersebut ketemu dengan Sang Hyang Wenang, Bapak. Ketika sudah ketemu Bapak Ibu, endok ini dibacakan rapalan mantra, disiram pakai air, ternyata pecah. Bapak Ibu tahu endok itu bagiannya ada berapa? Yang pertama itu adalah kulitnya Bu ya, kulit telur. Terus kemudian ada putih telur, dan yang terakhir ada kuning telur. Sebenarnya ada 4 Bapak Ibu, tapi bagian utamanya ada 3 ini. Yang pertama kulit, kemudian terus putih dan kuning telur. Ketika sudah disiram pakai air, kemudian pecah, 3 bagian ini ternyata menjelma masing-masing menjadi sebuah wujud. Bagian yang paling luar, paling awal itu kakak pertama, kemudian diberi nama Sang Hyang Antogo. Sang Hyang Antogo, kemudian bagian yang kedua itu putih telur, diberi nama Sang Hyang Esmoyo. Hyang itu adalah kata sandang untuk sesuatu yang tinggi. Ini enten guru bahasa Indonesia apa mboten Pak? Mboten enten. Hyang kan ngaten. Oh enten bahasa Jawa. Sinten niki Pak? Bahasa Indonesia. Oh enten guru bahasa Indonesia. Pak Bori. Siap hyang Pak nggih, hyang. Makanya berarti Bapak harus jelaskan parahyangan, dahyang kan ngoten nggih. Tapi hyang itu adalah kata sandang untuk sesuatu yang tinggi. Sang Hyang Esmoyo itu dari putih telurnya. Dan yang terakhir jadi adik paling bungsu itu dari kuning telur, diberi nama Sang Hyang Manikmoyo. Kan ngoten Pak nggih. Jadi sudah ketemu bahwasanya Sang Hyang Tunggal ini memiliki keturunan dari ibu manusia, 3 orang putra, namanya Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Esmoyo, kemudian Sang Hyang Manikmoyo. Suatu ketika, dari 3 bersaudara ini, kakak pertama dan juga kakak kedua mengadakan sayembara. Ayo adu sakti, sopo sing paling sakti, engko sing marisi bapak. Artinya marisi alam Suraloyo, marisi alam kadewatan. Akhirnya Sang Hyang Antogo dan Sang Hyang Esmoyo iki adu sakti Bu. Jadi tarung kuat-kuatan. Lah adike sing paling cilik iki rodok nganu Pak, rodok cerdik iki. Dilaporne nang bapake. Pak kae lho Pak. Sampean jek urip kae lho Pak, sik gesang jek kuat iku sampean wis di golekne gajul. Lah kae to rebutan sapa sing bakal marisi sampean kan ngono ceritane. Hingga akhirnya ketika sudah tahu bahwa anak pertama dan anak kedua ini adu sakti untuk menggantikan dirinya, praktis bapaknya nesu tau, lah aku cek sehat, cek aku cek koyok ngene kok ape digajuli. Paranilah Sang Hyang Antogo dan Sang Hyang Esmoyo.
Ketika mereka lagi adu sakti, didatangi sama Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal marah dong, masih sehat kok moro-moro apa digantengnya sembarangan kan gitu Bapak Ibu ya. Hingga akhirnya Sang Yang Tunggal karena marahnya itu menyuruh Sang Yang Antogo dan Sang Yang Esmoyo untuk mangan gunung punjere tanah Jawa pucuk wetan karo pucuk kulon. Sing pertama mangan jenenge Sang Yang Antogo Pak. Moro-moro lambene dibuka wombo ape nyaplok gunung Pak. Saking gak sedeng kekamban lambene suwek. Makanya sampai lek roh togok ya kan lambene ngombo Pak ya. Sang Yang Antogo ki togok lho Pak. Lambene ngombo mergo suwek mangan gunung. Lah Sang Yang Esmoyo roh. Wah iya lho iki lek tak buka ngombo iki sesuwek pisan kaya kakang togok iki elek aku engko. Kan ngoten Pak. Hingga akhirnya dipangan sithik-sithik Pak. Dikrikiti karo Sang Yang Esmoyo. Lah kok mari dipangan ra iso ngetokne neh. Akhire Esmoyo iki wetenge jembling bokonge gedhi gara-gara mangan gunung. Sapa kira-kira Pak? Semar. Jadi togok lambene suwek, mari ngono terus Semar wetenge jembling. Tapi sakjane Pak di antara ketiganya sing paling ampuh ki Semar Pak. Paling ampuh iki ya Semar kuwi mau asline Pak. Lah Sang Yang Manekmoyo sing laporne kono mau akhire karo bapake ya didapuk jadi penerusnya. Tapi bapake ya ngerti wah janjane awakmu iki ya jahat nglaporne masmu kaya ngene tujuanmu iki ya pengen jadi penguasa tak janjane. Akhirnya Sang Yang Manekmoyo sendiri memang berhasil menjadi penerus dari Sang Yang Tunggal. Tapi setelah dikasih unen-unen atau beberapa hal, diantaranya adalah bertaring, tangannya 4 dan lain sebagainya kan seperti itu. Scenes berlanjut Bapak Ibu, scenes itu episode berlanjut. Nah, ketika Sang Yang Manekmoyo ini sudah menguasai alam Suralaya, dia menikah dengan salah satu betari penguasa alam bawah namanya Betari Uma. Betari Uma ini podo koyok Betari Durga kira-kira, penguasa alam bawah. Pas waktu Sang Yang Manekmoyo atau Betara Guru gelarnya ketika sudah menjadi penguasa alam Suralaya, ini jalan-jalan di atas laut selatan dengan istrinya yang cantik Dewi Durga. Tiba-tiba Sang Yang Manekmoyo atau Betara Guru ini ingin melakukan hubungan badan, ingin melakukan itu dengan istrinya Betari Durga. Betari Durga gak gelem Pak. Yo isin to Kang Mas, mosok nang dhuwur laut kok bocah ohek-ohek engko lek konangan Dewa Indra piye kan gitu Pak ya. Engko lek moro-moro Dewa Surya liwat iki piye adewe ketok ngono kuwi yo isin kan seperti itu. Tapi saking pengene Sang Yang Manekmoyo iki hingga akhirnya air maninya jatuh ke atas laut. Laut langsung jadi bergemuruh, berombak, terjadi badai. Iki sing bingung dewa-dewa liyane lah iki nyapo kok iso laute kaya ngene iki. Akhirnya beberapa dewa mengumpulkan mereka di suatu tempat dan berdoa agar diwujudkan. Akhirnya jadi dari air mani ini lahirlah namanya Betara Kala. Jadi kalau Ibu pernah tahu Betara Kala itu ya dari air mani yang jatuh dari Betara Guru itu tadi. Mergo Dewi Uma tidak mau untuk diajak berhubungan badan, akhirnya Dewi Uma ini dikutuk jadi elek. Hati-hati lho Bu, lek gak gelem dijak bapaknya. Dikutuk elek tenan Bu ya. Dikutuk jadi jelek. Dan dari satu setelah dikutuk itu, dia bilang nanti yang bisa membuatmu cantik kembali itu adalah dari kalangan manusia. Bingung Betari Uma iki aku goleki sapa iki kan dari kalangan manusia lho sapa sing tak goleki mosok menungso iso nambangi dewa kan seperti itu. Akhirnya mikir lagi, dipikir neh oh iya kelingan Kakang Semar kae kan lek diutus kon dampingi para satriya nang bumi kan seperti itu. Akhirnya Betari Uma nyari Semar. Ketika sudah ketemu, dia menjelaskan bahwasanya dia telah dikutuk oleh Betara Guru dan ingin cantik kembali dengan bantuan manusia. Akhirnya salah satu dari Pandhawa Lima itu siapa ya Pak? Bu, ada yang tahu? Yudhistira, apa namanya Mas? Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa. Oke, jadi akhirnya Bapak Ibu yang didapuk oleh Semar untuk melakukan pemurnian atau pengobatan ataupun ruatan. Jadi asal usulnya ruatan ini ya teko iki lho Pak.
untuk membuat agar Dewi Uma cantik kembali itu Sadewa. Sadewa dipasrai sama Semar untuk mengobati atau menyembuhkan kutukan dari Dewi Uma. Setelah diruat oleh Sadewa, dekne akhirnya ayu meneh. Nah, setelah cantik kembali, dia memasrahkan selendang bidadarinya atau diberikan sebagai oleh-oleh untuk Sadewa. Akhirnya Sadewa duwe selendang bidadari, kan seperti itu. Sini ganti meneh, Pak. Zaman semono di Banyuwangi, sebelum namanya jadi Banyuwangi, itu ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Sindurejo, kan seperti itu. Kerajaan Sindurejo ini punya raja namanya Raja Sulah Kromo. Kebetulan Raja Sulah Kromo ini sakit, Pak. Ketika Raja Sulah Kromo ini sakit, Bu, dia meminta agar Mahapatihnya yang namanya Sidapeksa iki golekne obat. Golekne obat moro nang tabib. Lah ketika Sidapeksa ini datang ke tabib, tanpa sengaja dia melihat seorang wanita cantik sekali pakai baju hijau. Sopo kira-kira kok enek wong wedok wayu. Akhirnya takok nang tabib tersebut, "Mbah iki sapa to, Mbah? Putune sampean?" "Oh, duduk le, iki ceritane enek wong nitipne anake ben belajar ilmu pengobatan kayak gini." Kan seperti itu. Kalau kamu ingin berkenalan ya silahkan lanjut saja. Akhirnya Sidapeksa mendekati wanita tersebut. Ketika sudah diajak ngobrol, ngalor ngidul, ternyata tahu namanya adalah Putri Sri Tanjung, Bapak Ibu. Nah, Putri Sri Tanjung ini dia terkenal cantik dan juga pinter. Nah, Sidapeksa jatuh hati dengan dia. Hingga akhirnya Bapak Ibu terjadilah sebuah hubungan percintaan antara Sri Tanjung dan Sidapeksa. Ketika sudah selesai, obat yang dimintakan oleh Raja Sulah Kromo ke tabib tersebut, dibawa pulanglah obat beserta Dewi Sri Tanjung ke Keraton Sindurejo. Ketika sudah diberikan obatnya kepada Raja Sulah Kromo, suatu ketika Raja Sulah Kromo jalan-jalan karena sudah sembuh. Dia melihat, loh, kok ada saklebatan wanita cantik gitu loh, Bu. Jadi kita saklebatan sopo di kerajaan, kok kita ayu temenan, kok gak kenal sopo iki, kan seperti itu. Hingga akhirnya diusut siapakah dia. Ternyata istri dari Sidapeksa. Lah iki bojone patihku dhewe iki lek tak rebut terang-terangan bubrah kabeh kerajaanku, kan seperti itu. Tapi Raja Sulah Kromo gak kurang akal. Wis ngene ae. Sidapeksa iki bakal tak kei surat tapi tak kon ngwehne nang para dewa. Raja Sulah Kromo nulis surat, Pak. Setelah suratnya ditulis dikasihkan ke Sidapeksa, bilangnya Sidapeksa surat iki kudu mbok wehne para dewa nang alam Suralaya. Sidapeksa jenenge patih yang taat kepada rajanya, ya iya ae, Pak, tapi ya dhek bingung, waduh lha iki piye carane aku ngibur nang alam Suralaya iki piye carane? Wong aku ki manungsa. Piye carane aku iso nyampe kono? Saking bingunge dhek, jenenge wong lanang iku kan mesti gesahe karo bojone. Akhirnya dia bilang, "Dek, aku dikongkon ngwehne surat iki nang alam kadewatan. Lagi piye carane wong aku ki manungsa?" Akhirnya Sri Tanjung ngomong, "Ngene lho Kang Mas, janjane iki dhisik Bapak tahu nulungi bojone Betara Guru Dewi Uma. Lah, mari diruwat karo Bapak dhek iso cantik lagi, akhirnya Bapak diwehi selendang bidodari. Lah lek sampean gawe selendang bidodari iki, sampean bakal iso nyampe nang alam Suralaya, nang alam kadewatan." Oh, ya seneng Sidapeksa, ketepaan dek, kan seperti itu Mas ya. Akhirnya Sidapeksa terbang ke alam kadewatan. Ketika di tengah perjalanan dilalah ketemu pertama kali karo Dewa Indra. Dewa Indra rodok nganu, Pak ya, kalau di film-film Dewa Indra itu agak keras kan seperti itu Bapak ya. Akhirnya ketika sudah ketemu dengan Dewa Indra, sama Dewa Indra ditekoki lagi nek manusa ning kene nyapo iki. Rene, sama Dewa Indra diteluk, "Cung rene cung," kan seperti itu. Ketika sudah datang, duduk bubuk cung loh ya. Cung itu panggilan untuk laki-laki, anak laki-laki. "Rene cung." Setelah datang, nggih Dewa, nyapa kowe nang kene, kan seperti itu. Iki lho,
Kula dipasrahi surat niki kalih Raja kula Sulahkrama ken nguwehne para dewa. Ya wis kene tak wacane dibaca sama Dewa Indra. Ketika dibaca ini kalau seandainya film ada tabuhan, lek wayang enek tabuhan, Pak. Jeng 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 kan gitu kan. Ternyata isinya adalah surat tantangan. Wah, Dewa Indra yang ngamuk tuh, lah iki menungso kok gelem, kok wani nantang dewa iki piye carane. Kowe macam-macam sembarangan kan seperti itu. Hingga akhirnya sama Dewa Indra si Sidapeksa ini dihajar Bapak Ibu. Mari diajar dekne mluwayu Sidapeksa iki melayu ngalor ngidul wis pokoke nginggati piye ampriye bisa lepas dari kejaran dari Dewa Indra. Setelah Dewa Indra sudah nggak ngejar, blenger paling Bu, ngejar yang podo lanangi. Nemenan darani kok nganu Bapak Ibu, gak normal. Akhirnya Sidapeksa ini turun lagi ke alam bumi. Ketika turun ke dunia, Raja Sulahkrama iki ya setengah rada kaget. Lah iki mosok diajar dewa bareng gak mati Sidapeksa iki. Wes gak iso, pokoknya Sri Tanjung kudu tak dapatkan. Karepe mau Pak tibake dikirim nang alam kadewatan kon nantang para dewa. Kuwi tujuane Sidapeksa bene mati. Bojone kan rondo, lek rondo kan penak kan seperti itu Bapak Ibu ya. Hingga akhirnya ketika Sidapeksa kembali lagi ke alam dunia, rajane bingung, akhirnya gawe ukara meneh. Saurunge Sidapeksa ketemu karo Sri Tanjung, aku bakal gawe ukara lek Sri Tanjung iki wis selingkuh. Sri Tanjung iki wis main serong, bene panas sekalian. Sampean bayangne mari megawe kewesel nang dalan dipewentungi wong mulih-mulih dikai kabar bojomu lho selingkuh. Kan gitu toh. Panas wesan Sidapeksa. Iki sing lanang mari uber-uber karo dewa lah kok bojoku nang omah selingkuh. Ngarah akhirnya Sidapeksa. Saking mesune Pak Sidapeksa wengkel-wengkelan karo Sri Tanjung. Diomongi piye pandang gak percaya. Wis gak percaya awakmu jelas selingkuh iki. Buktine akeh wong sing ngomong kan seperti itu. Hingga akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat. Sri Tanjung atau Dewi Sri Tanjung ini diseret sampai ke tepi sebuah sungai sama Sidapeksa mau dibunuh, diambilkan kerisnya. Ketika diambilkan kerisnya Sri Tanjung bilang, "Sek Mas, wis ngene. Aku nggak apa-apa kalau seandainya kamu bunuh nggak masalah. Tapi nanti lemparkan jasadku ke sungai yang ada di sebelah. Kalau seandainya nanti sungainya berbau wangi, itu artinya aku tidak selingkuh. Tapi kalau seandainya sungai ini berbau busuk, itu artinya nanti saya selingkuh." Tenang sama Sidapeksa, dihuduskan kerisnya, ditusuk Sri Tanjung di perut, terus dilemparkan ke sungai. Kayak dua batang tikus lewat dua nang sungai kan seperti itu. Setelah ditunggu sekian lama, tiba-tiba air sungai yang awalnya keruh berbau wangi berubah menjadi jernih. Dari situ Sidapeksa bergumam, banyune wangi, Banyuwangi kan seperti itu Bapak. Banyune wangi, airnya wangi kan seperti itu. Akhirnya dari situ muncullah penyesalan Sidapeksa tiba janjane bojo iki ya setia. Sing kurang ajar iku sing metnah. Sapa ae sing metnah raja lan sak bolo-bolone. Nah, ketika Sri Tanjung sudah dilemparkan, Sri Tanjung sudah masuk ke alam bawah. Kebetulan dekne iki ketemu sama penguasa alam bawah sing jenenge Dewi Uma itu Pak ya. Ketika bertemu dengan Dewi Uma bilang, "Sik Nduk, lah nyapo awakmu kok wis tekan kene? Kenapa kamu sudah ada di sini? Ini belum waktunya kamu ke sini. Seharusnya masih lama." Dewi Uma bilang seperti itu. Akhirnya Sri Tanjung menceritakan kisahnya bagaimana dia difitnah oleh orang-orang kerajaan Raja Sulahkrama dan para pengawalnya, bagaimana dia harus membuktikan kesetiaannya dengan mempertaruhkan nyawanya, rela dibunuh dan dilemparkan ke sungai. Karena merasa iba, Dewi Uma ini ceritanya mesaknya Pak. Karena Dewi Uma ini merasa iba, hingga akhirnya dan merasa berhutang budi kepada bapaknya Sri Tanjung Sahadewa itu tadi atau Sadewa kan seperti itu Bapak. Hingga akhirnya
Sri Tanjung dihidupkan kembali soalnya rojone alam bawah. Cara kene rojo akhirat lah, lek nang Kerasakti kayak Pak Dewi Uma itu. Dia dihidupkan kembali. Saking senengnya Sido Peksa ketika tahu Sri Tanjung yang setia itu hidup kembali, dia jingkrak-jingkrak kegirangan dan meminta agar Sri Tanjung mau untuk kembali bersama, hidup bersama dengan Sido Peksa. Tapi Sri Tanjung ini wis gak gelem. Ya moh to wis mari dipateni, dikamplengi kok moro-moro njaluk sepuro. Lek sampean yo nyepuro, Bu. Jadi akhirnya karena bujukan Sido Peksa Pak, ya akhirnya lilih juga. Akhirnya Sri Tanjung bilang, ya wis Kakang nggak apa-apa. Aku mau kembali hidup bersamamu, asalkan dengan satu syarat. Kamu harus membalaskan rasa sakit hatiku ini kepada setiap orang yang telah memfitnahku. Dari situ Sido Peksa menyanggupi. Akhirnya Raja Sulah Kromo dan kroni-kroninya diberantas semua. Sampai akhirnya Sri Tanjung dan Sido Peksa bisa hidup berdua kembali. Jadi itu loh Pak, kisah Banyuwangi berdasarkan dongeng folklore Pak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya folklore.